Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, posisi yang gundah gulana, berada dalam situasi kejepit, berada dalam situasi imannya sedang diuji oleh Tuhan. Di saat ia sudah jauh di hadapan Tuhan, di saat ia mulai tidak memahami, mengenal siapa itu Tuhan. Siapakah dia? Siapakah anak Tuhan tersebut? Yaitu Salomo. Salomo ini kalau kita melihat mulai dari sekolah minggu, komisi pemuda, dan bahkan waktu kita sebelum nikah kita diajarin berbagai firman Tuhan. Dan termasuklah Salomo ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi walaupun ia dipakai Tuhan secara luar biasa, di tengah-tengah itu pada akhir-akhir masa kejayaannya ia mengalami yang namanya gundah gulana. Ia mengalami krisis iman yang begitu hebat. Kita ketahui masa-masa hidupnya ia bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ia menghabiskan waktunya dengan menyembah Allah-Allah istrinya. Tapi pada waktu itu ia menyadari ia tidak berada terus di dalam kegemelutan, kegalauan hatinya. Pada saat itu ia menyadari, ia menangis di hadapan Tuhan sehingga ia menulislah ungkapan yang saat ini kita baca. Ia menyadari bahwa Tuhan, aku sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Tuhan, aku sudah mendahului kemanusiaan saya. Saya lebih mengandalkan kekuatan saya. Tetapi ia tidak menyesali akan hal itu. Ia menyadari pada saat ia mengalami hal-hal itu, Tuhan selalu turut campur tangan. Pada malam hari ini, kita juga diajarkan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin di sekolah, kalau kita cari apa itu waktu. Secara pribadi, saya mohon izin, saya menyimpulkan beberapa pengertian atau beberapa makna daripada waktu. Pertama, waktu itu pasti habis. Dengan kita mengetahui bahwa pasti waktu itu akan habis, maka dipakai tidak dipakai, maka waktu itu akan berlalu. Mulai dari 00 sampai 024, apakah yang harus kita lakukan dalam rentang waktu tersebut? Apakah waktu itu dari 00 sampai 024 sudahkah kita melakukan waktu itu penuh dengan kebaikan? Sekali lagi, waktu itu kita pakai ke hal yang baik maupun ke hal yang tidak baik, pasti waktu itu akan habis. Yang kedua, saya menyimpulkan bahwa waktu tidak menunggu kita. Mungkin kita berpikir, oh ya, saya bisa curhat. Contohnya saya curhat ke Kak Ina Wawan. Kak Ina Wawan, saya seperti ini, hidup saya seperti ini. Bolehkah Kakak Ina Wawan mengerti akan keadaan saya? Kakak Ina Wawan bisa memahami kehidupan saya. Tetapi waktu tidak demikian. Waktu tidak kompromi dengan kita. Waktu tidak menunggu kita. Atau mungkin, tunggu dulu ya, saya masih galau. Saya masih tidak bisa lepas. Saya masih dalam posisi belum bisa berpikir jernih, belum bisa melangkah lebih dalam lagi. Tunggu dulu ya waktu, kamu tunggu dulu saya di sini. Tidak bisa. Waktu tidak akan menunggu kita. Dia akan terus berputar, dan berputar. Tidak pernah waktu itu akan mundur ke belakang. Jadi, bagaimanakah kehidupan kita sebagai manusia? Apakah waktu itu kita biarkan berlalu begitu saja? Waktu itu kita diamin begitu saja?
Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, terlebih pada saat ini kita berada dalam keadaan duka. Memang benar, itu sesuatu hal yang sangat susah untuk kita lupakan. Itu sesuatu hal yang sangat berat kita lepaskan. Tetapi ingat, waktu tidak menunggu kita. Waktu tidak mengenal kalau kita berada dalam keadaan sedih, berada dalam keadaan duka, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita memberi semangat, memacu hidup kita, mengisi waktu dengan hal-hal yang berpositif, mengisi waktu dengan hati yang gembira, semangat yang berkobar-kobar. Seperti Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Misalnya Bapak Sa sama Arlin saat ini terus berada dalam kesedihan. Bapak Sa, ingat, masih banyak tanggung jawab yang harus Bapak Sa lihat. Adik-adik menunggu Bapak Sa. Adik-adik menunggu kasih sayang Bapak Sa. Menanti uluran tangan Bapak Sa. Jadi kalau Bapak Sa terus duduk diam dan sedih, melihat kesedihan, meratapi segala sesuatu yang saat ini terjadi, waktu tidak akan menunggu kita semua. Jadi mungkin sebegitu banyaknya kami di sini memberikan berbagai hiburan kepada Bapak Sa. Tetapi kunci utama penyemangat adalah berasal dari diri Bapak Sa sendiri. Kunci utama penyemangat kembali, bangkit kembali dari kesedihan ini adalah Bapak Sa sendiri. Tetapi itu semuanya dapat dilakukan apabila bersama dengan Kristus. Kemudian yang ketiga, waktu itu kita butuhkan. Kita tidak bisa mengatakan, udahlah biarkan waktu berlalu, masih ada hari esok. Biarkanlah ini ditunda dulu, masih ada hari esok. Waktu yang ditunda-tunda itu merupakan hal yang tidak baik. Kalau di hari ini kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik, kenapa tidak kita lakukan sekarang? Jadi waktu itu tidak disia-siakan begitu saja. Hidup kita ini bagaikan pertandingan yang kita tidak tahu finishnya kemana. Kalau Mama Saina Arlin sudah meninggalkan kita, sudah mendahului kita, memang itu sudah kehendak Tuhan. Kita juga tinggal menunggu giliran. Kita tidak tahu giliran kita kapan. Kita sedang berada di barisan yang sedang dideretkan oleh Tuhan. Jadi mari kita memanfaatkan waktu yang sudah ada kepada kita. Memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Lebih mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, orang sering mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Kebanyakan orang Cina juga sering memakai prinsip ini. Waktu itu adalah uang. Ada juga ibu-ibu pernah yang satu kos dengan saya mengatakan bahwa seorang anak gadis harus bangun lebih awal, jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Kenapa? Dengan ia cepat bangun, maka pekerjaan itu cepat selesai. Semakin kita menunda-nunda waktu, maka pekerjaan yang mungkin sudah kita rancangkan itu tidak akan cepat selesai. Jadi waktu itu adalah kesempatan, waktu itu adalah uang. Kemudian yang terakhir, waktu tidak bisa kita putar lagi. Mungkin terkadang kehidupan kita terlalu terlena dengan hidup yang santai, tidak ada masalah. Jadi seperti jalan tol yang lurus-lurus saja. Tetapi
terkadang hidup ini juga diselingi dengan namanya kesedihan, tangis. Bukan karena kita berada dalam kemerosotan itu, tetapi kenapa terkadang hal itu terjadi? Mungkin saja agar kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami bahwa jikalau kita tidak ada masalah, santai-santai saja, mungkin terkadang kita lupa berdoa dalam keluarga. Terkadang kita lupa untuk baca firman Tuhan. Tetapi pada saat kita ada masalah, baru kita mengingat Tuhan. Oh Tuhan, baru kita berdoa, baru kita berseru kepada Tuhan. Jadi tidak ada salahnya juga kalau terkadang kita dibuat kecewa oleh Tuhan. Karena kekecewaan, kesedihan yang kita alami dapat kita jadikan sebagai batu loncatan untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Kenapa ungkapan ini dapat diungkapkan oleh Tuhan lewat hamba-Nya Salomo? Karena Tuhan tahu bahwa manusia-manusia yang diciptakannya tidak pernah menyelami bagaimana makna hidup sebenarnya. Manusia lebih banyak mencari yang indah-indah saja, tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi, di dalam hidup ini, marilah kita merencanakan segala sesuatu, hal-hal yang kita programkan dalam hidup ini, dilandaskan dengan taat dan takut akan Tuhan. Segala sesuatu perencanaan dapat berjalan itu oleh karena Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu pasti ada begitu banyak tantangan yang akan kita alami ke depan. Sebab kita tidak tahu rencana-rencana Tuhan itu dalam hidup kita adalah rencana-rencana yang indah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, lewat renungan malam hari ini, marilah kita lebih banyak-banyak berkaca, melihat kedalaman diri sendiri. Ya Tuhan, apa yang sudah saya buat hari ini? Ya Tuhan, apakah saya sudah bisa jadi berkat hari ini? Atau saya menjadi batu sandungan dengan sesama saya? Atau saya sudah menyakiti hati suami saya hari ini? Atau saya sudah membuat yang lebih baik kepada Tuhan? Jadi mari kita lebih banyak mengoreksi diri. Terkadang kita hanya pintar menilai orang lain, sementara diri kita sendiri belum tentu seindah dan sesempurna yang orang lain. Terkadang kita menghakimi sesama kita, sementara diri kita sendiri apa sudah benar. Jadi sekali lagi mari kita memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Soalnya saat Tuhan akan memanggil kita, kita akan meninggalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang akan dirindukan oleh sesama kita, hal-hal yang bisa menjadi pemicu untuk menjadi berkat untuk sesama. Demikian renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berlisan bangga, berkafan doa.